kekuatan kita, Allah kita yang dahsyat dan hidup. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Mari sama-sama naikkan pujian ini bagi nama Tuhan, sebab Allah kita dahsyat dan Dia sumber kekuatan dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari kita ingat dahsyatannya dan kebaikannya dalam sepanjang kehidupan kita, karena sungguh Allah kita adalah Allah sumber kekuatan kita. Mari sama-sama tepuk tangan bagi nama Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, 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 semuanya. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau Bapa kami yang setia dan Allah kami yang kami percaya. Kiranya tenanglah hati kami di dalam Engkau Tuhan, tenanglah jiwa kami di dalam Engkau Bapa. Tenanglah
dengan segenap hatimu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Shalom, Happy Sunday Light Home Family. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Saya menyapa bagi saudara yang pertama kali baru bergabung dalam Sunday Worship Light Home. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan mari sama-sama jikalau saudara rindu untuk bertumbuh lebih lagi dan terhubung dalam kelompok komunitas, mari saudara dapat chat di kolom YouTube channel ini. Sebelum kita mendengar khotbah, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur bahwa kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami. Sampaikan isi hatimu yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya bersyukur saudara terus setia belajar kebenaran firman Tuhan dan ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita ingat tema bulan ini, Tuhan membawa kita untuk dibentuk, untuk percaya bahwa the real source in our life is Jesus Christ. Sumber satu-satunya dalam kehidupan kita, sumber kedamaian, sumber kekuatan, sumber pemulihan, sumber ketenangan, sumber kesembuhan, sumber mukjizat hanya ada pada Yesus Kristus, bukan dari dunia ini. Nah, pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu the real strength, kekuatan yang sebenarnya. Seringkali dunia memberikan kita pengertian yang berbeda, pengertian yang kurang benar, bahwa kekuatan seringkali didapat kalau kita olahraga, kalau kita melakukan hal-hal yang membuat kita happy, misalkan kita jalan-jalan dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Itu merupakan hal yang baik yang tentu perlu kita lakukan juga. Tapi kita ingin belajar kebenaran yang sesungguhnya. Dan saya percaya saudara sangat rindu untuk belajar kebenaran ini, bahwa kekuatan yang sebenarnya bukan karena kita melakukan olahraga, kita melakukan meditation, ada juga yang sampai senam, sepedaan, yoga, dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan yang sebenarnya datangnya ketika kita bersandar kepada Tuhan. Nah, saya menemukan banyak orang yang rajin olahraga, rajin bersepeda, rajin jogging, rajin senam, tapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka seringkali dalam keadaan yang lemah dan tidak berdaya. Seringkali mereka stres, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berkata, saya ingin menyerah. Bahkan ada yang berkata, saya ingin berhenti dalam hidup ini. Dan banyak juga ketika stres dalam pekerjaan, yang pekerjaannya menumpuk gitu ya, mereka udah mulai pusing dan mereka mulai pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, tidak benar, yaitu clubbing dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka stres. Mereka nggak kuat menghadapi persoalan-persoalan, tidak kuat menghadapi tantangan demi tantangan. Kenapa? Karena kekuatannya mereka sandarkan kepada pengertian sendiri, kepada dunia ini. Itu sebabnya saudara, teman-teman yang saya kasih, sahabat saya Light Home, mari kita memahami bersama-sama bahwa the real strength for our life, for our spirit, for our soul, and our mentality, for our heart, itu datangnya dari Tuhan. Mari kita lihat apa kata Tuhan di dalam ayat Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah. Wow, Alkitab memberikan sebuah gambaran yang jelas siapa Tuhan kita. Dia ciptakan segala sesuatunya dari ujung ke ujung, tapi dia nggak lelah. Dia bukanlah Tuhan yang gampang capek seperti layaknya kita, seperti layaknya manusia. Nah, kemudian dikatakan juga dan tidak menjadi lesu. Dia nggak gampang capek, tidak terduga pengertiannya. Nah, saya percaya kalau saudara pasti menginginkan Tuhan kita Tuhan yang kuat, yang tidak mudah capek, tidak mudah lelah.
dan saudara memilih pilihan yang benar, itu ada pada Yesus Kristus, pada Tuhan kita. Dia menciptakan semuanya, tapi dia tidak mengalami kelelahan. Dia sumber kekuatan. Ayat berikutnya dibilang begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Nah, dia sumber kekuatan, dia tidak simpan kekuatannya sendiri. Dia memberi kekuatannya dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia juga tidak menyimpan semangatnya sendiri. Dia memberikan semangat kepada orang-orang yang tidak berdaya, dan dia senang melakukan hal tersebut. Ayat 30 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, ternyata Alkitab memberikan sebuah kategori bahwa anak-anak muda, orang-orang muda seringkali menjadi lelah. Kenapa? Karena mungkin itu momen-momen atau masa-masanya sedang membangun hidup, membangun keluarga, menata karir, atau banyak kesibukan, sehingga seringkali banyak yang merasa capek, merasa lesu. Nah, tapi ayat 31 ini merupakan jawaban bagi kita semua. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada harapan bagi saudara yang mungkin merasa capek di saat pandemi, ada di rumah, stay at home, makan tidur kerja, masuk ruang tamu, masuk kamar, masuk dapur, di situ aja. Kadang kala bosan, kadang kala capek, kadang kala kurang semangat gitu ya. Kita terbatas untuk kemana-mana. Nah, kalau dulu kita bisa kemana-mana, kita bisa keluar negeri, kita bisa jalan-jalan, tapi pada pandemi ini kita terbatas sekali, saudara. Nah, tapi ada harapan, ada jawaban bagi saudara yang merasa capek hari-hari ini, merasa lemes, merasa bosan, merasa jenuh, merasa kehilangan semangat. It's okay. Tuhan sayang saudara. Dia kasih jawaban begini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali. Saudara tahu Raja Wali, burung yang sangat besar. Dia melihat badai dan dia manfaatkan badai untuk terbang lebih cepat, lebih tinggi. Dia sangat kuat. Kita diumpamakan demikian. Dan kalau kita berlari, kita nggak lesu. Kita jalan, kita tidak menjadi lelah. Nah, kalau kita sedang melakukan suatu kerja, membangun bisnis, dan apapun yang kita lakukan, kita nggak akan capek, kita nggak akan lelah. Kenapa? Karena kita dapat kekuatan yang baru. Nah, saudara, seringkali kita gagal fokus. Fokus kita mencari kekuatan itu dari dunia ini. Tapi hari ini, Tuhan ajarkan kepada kita, kekuatan yang baru itu datangnya ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, 1, 2 ya. Menanti-nantikan Tuhan. Sebuah istilah yang menarik yang kita akan bahas tentang menanti-nantikan. Saya umpamakan dari hal yang sederhana. Ibaratnya sekarang lagi Lebaran, di mana season, semua pekerja, karyawan, semuanya menanti-nantikan dapat THR, tunjangan hari raya. Bagi keluarga, bagi saudara-saudara kita, tetangga kita, mereka sangat happy ketika mereka mendapatkan THR. Nah, yang saya tahu, kalau seseorang menanti-nantikan THR, pikirannya, perasaannya, hatinya, semuanya fokus kepada satu hal, yaitu THR, yaitu uang THR, supaya mereka dapat beli baju baru, mereka bisa shopping, mereka bisa belanja, mereka bisa jalan-jalan, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya memberikan sebuah kesimpulan, memberikan pengertian begini, bahwa menanti-nantikan Tuhan itu di mana di dalamnya ada sebuah hal yang penting yang dilakukan seseorang, yaitu fokus kepada satu hal. Nah, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, artinya Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa hidup kita, mata kita, hati kita, pikiran kita harus fokus tertuju kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Fokus adalah kemampuan untuk mengeliminasi semua hal
dan hanya berpusat kepada satu hal saja. Kalau fokus kita bercabang banyak, kita mengharap kekuatan dari teman-teman kita, bahwa mereka memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan perkataan-perkataan positif, atau kita memberikan penaruh harapan kepada hal-hal tertentu. Misalkan kalau kita jalan-jalan, kita olahraga, kita jadi kuat. Nah, Tuhan ingin ubahkan fokusnya ini tidak lagi kepada hal-hal yang ini lagi. Fokus utamanya satu, kepada Tuhan yang merupakan sumber kekuatan satu-satunya. Ada kekuatan yang luar biasa didapatkan dari fokus. Saudara masih tahu laser? Laser itu sinarnya satu dan mengarah kepada satu titik. Tapi hari ini laser merupakan sebuah teknologi yang digunakan oleh banyak rumah sakit untuk melakukan proses bedah. Zaman dulu proses bedah dilakukan dengan gunting, dengan pisau, tapi zaman sekarang banyak sudah mulai menggunakan laser. Bayangkan saudara, hanya sinar, tapi sinar itu fokus kepada satu titik sehingga bisa melakukan proses bedah. Wow, kalau kita fokus kepada Tuhan, dampaknya sangat luar biasa untuk kita. Nah, hari ini ada 3 hal yang penting yang perlu kita fokuskan di dalam memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang pertama, fokus lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam Kolose 3 ayat 23 berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang pertama, kita harus fokus lakukan segala hal untuk Tuhan, bukan manusia. Mulai kita bangun pemahaman, bangunan pola pikir yang baru, hati yang benar, bahwa dalam segala hal, meskipun saudara melakukan hal-hal kecil di rumah, saudara sedang cuci piring, atau saudara sedang membantu orang tua, atau saudara sedang membantu istri, atau membantu suami, atau sedang mengurus anak, apapun juga dalam pekerjaan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan mereka, bukan untuk menyenangkan manusia. Saya percaya begini, segala sesuatu yang kita lakukan dengan dasar hati menyenangkan Tuhan, saya percaya akan melahirkan sebuah gairah atau kekuatan yang berbeda dan mendorong semangat yang luar biasa. Segala sesuatu yang dilakukan dengan dasar cinta memberikan power, kuasa, cinta yang luar biasa. Kita tahu bangsa Israel waktu itu ketika mereka menghadapi tembok Yeriko yang sangat besar dan sangat tidak mungkin mereka bisa menghancurkan itu dengan kemampuan mereka. Tapi mereka lakukan karena kehendak Tuhan. Mereka lakukan untuk Tuhan. Mereka mengitari dengan semangat. Bahkan di putaran yang terakhir, mereka lakukan sorak-sorai. Mereka sangat energik. Mereka antusias. Dan akhirnya tembok Yeriko runtuh dengan putaran sebanyak 13 kali dalam seminggu. Mereka tidak lakukan memahat atau menghancurkan dengan alat-alat berat. Dulu nggak ada alat-alat berat, tapi mereka hanya melakukan dengan hati seperti untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sama halnya ketika Yesus, dia memenuhi tugasnya untuk menyelamatkan kita, dia disalib. Dia berkata begini, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia lakukan untuk Tuhan, sehingga dia tidak merasa lelah, dia tidak menyerah, dia tidak lemes, dia tidak capek, justru dia kuat. Karena kekuatannya datang ketika dia melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Saya ingin katakan begini saudara, apa yang kita lakukan untuk kesenangan seseorang membuat kita akan selalu menuntut kembali dari apa yang sudah kita lakukan kepada seseorang. Kalau kita lakukan dengan dasarnya menyenangkan orang, menyenangkan teman kita, menyenangkan keluarga kita, akan terbentuk sebuah sikap hati menuntut
supaya kita menerima kembali dari apa yang kita telah lakukan kepada mereka. Misalkan kita memberi mereka hadiah atau memberikan mereka makanan. Kalau kita melakukan dengan dasar untuk kesenangan mereka, supaya mereka senang doang, bukan karena untuk melakukan seperti untuk Tuhan, cenderung malah kita akan menuntut mereka untuk memberikan hadiah kembali atau makanan kembali dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, sekalipun mereka tidak memberikan kembali kepada kita, tapi hati kita tetap bersuka cita karena kita lakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara ingin tahu apa yang seringkali membuat banyak orang Kristen kecewa dengan manusia, kecewa dengan pekerjaan, capek dalam melaksanakan panggilan? Karena mereka lakukannya untuk kepentingan manusia, karena mereka lakukannya untuk kepentingan orang lain, melakukan untuk kepuasan seseorang. Tapi kalau kita lakukan untuk kepuasan Tuhan, maka kita tidak akan pernah capek, kita tidak akan pernah letih lesu, kita tidak akan pernah patah semangat, karena kekuatan yang baru kita akan selalu dapat kalau kita fokus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, mulai hari ini mari belajar dari hal yang kecil, dalam pekerjaan, dalam kuliah, di dalam bisnis, di dalam keluarga, di rumah. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka saudara akan peroleh kekuatan yang baru, semangat yang baru. Yang kedua, fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Yohanes 6 ayat 7-9 berkata begini, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di sini kita melihat ada beberapa respon dari murid Yesus, di mana Filipus berkata, roti seharga 200 dinar nggak cukup memberi makan mereka. Jadi Filipus fokus kepada masalah, merasa tidak mampu, sehingga membuat dia merasa menyerah. Nah, kemudian Andreas, dia coba cari jalan keluar sendiri. Dia tanya kepada setiap mereka yang datang, ketemu ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia bilang, untuk apa artinya? Sebanyak ini nggak bisa ngasih makan 5.000 orang yang sangat banyak. Tapi Yesus tidak fokus kepada kekurangan, tidak fokus kepada masalahnya. Apa yang Yesus lakukan? Dia fokus datang kepada Bapa di sorga. Dia mengucap syukur, mengucap berkat di balik kekurangan, tapi mujizat terjadi. Dan akhirnya semua orang bisa makan bersama-sama, dan bahkan lebih daripada cukup, sisa 12 bakul. Saudara tahu masalahnya sama, tapi fokus dari 3 pribadi yang berbeda menentukan hasilnya seperti apa. Andreas fokusnya kepada masalah, Filipus juga kepada masalah, tapi Yesus fokusnya kepada Bapa di sorga. Nah, saudara, kalau saudara sedang menghadapi persoalan, seringkali yang membuat kita lemah, seringkali yang membuat kita tidak bisa melihat jalan keluar, karena fokus kita terlalu besar kepada masalah tersebut. Tapi Tuhan ingin ajarkan kepada kita pada minggu ini, fokuslah kepada Tuhan, Sang Pemberi jalan keluar, dan yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi persoalan demi persoalan. Saya tahu bahwa Tuhan tidak berjanji kalau kita ikut Tuhan, kita lepas dari persoalan. Tapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai. Nah, kalau Dia menyertai, Dia tidak hanya mendampingi, tapi Dia juga memberikan kekuatan. Bahkan Dia akan memberikan mujizat di dalam persoalan kita. Kita akan semakin kuat kalau kita fokus kepada Tuhan sebagai sumber jalan keluar, sumber kekuatan atas setiap persoalan kita. Yang terakhir, yang ketiga, fokus kepada perkataan Tuhan,
tentang hidup kita. Nah, seringkali kita menyimpulkan diri kita sendiri tanpa kita bertanya pendapat Tuhan terlebih dahulu tentang kita seperti apa. Misalkan kita berkata, ya latar belakang saya begini, saya dari keluarga yang sederhana, saya nggak mungkin berhasil, saya nggak mungkin diberkati Tuhan. Ya nasib hidup saya begini aja deh, masa depan saya gelap, masa depan saya suram. Orang-orang tidak mengasihi saya, orang-orang tidak menghargai saya. Seringkali kita cepat menyimpulkan diri kita itu seperti apa, tanpa kita fokus bertanya kepada Tuhan. Diri kita itu seperti apa sih Tuhan? Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 27-29, tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Mungkin kita pernah dibully dulu, kita pernah direndahkan oleh teman-teman kita, oleh banyak orang, bahkan keluarga kita. Tapi ada kabar baik bagi kalian semua. Dikatakan begini, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Wow, sangat luar biasa. Justru kita yang merasa kadang lemah, tapi Tuhan pilih untuk diberikan kekuatan yang luar biasa. Dan apa yang terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Seringkali orang memandang kita mungkin bodoh, memandang diri kita rendah, kita nggak bisa, dan lain sebagainya. Tapi belajar bertanya pendapat Tuhan tentang kita. Tuhan selalu memberikan pendapat yang terbaik buat kita. Dia selalu berkata bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita punya masa depan yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Apa pendapat Tuhan atas masa depan saudara? Yaitu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, kalau kita fokus mendengar perkataan Tuhan tentang kita, itu akan memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kita pengharapan yang baru, bahwa hidup kita bukan ditentukan karena masa lalu kita, tidak ditentukan karena pendapat kita sendiri, bukan ditentukan dari apa kata orang lain, tapi hidup kita ditentukan apa kata Tuhan tentang kita. Kalau saudara berpendapat bahwa saudara nggak punya masa depan yang luar biasa, hari ini dengar perkataan Tuhan bahwa saudara punya masa depan yang indah. Kalau saudara berpendapat, aduh hidup saya gini aja deh, saya nggak bisa menjadi orang yang berhasil, nggak bisa jadi orang yang sukses, nggak bisa punya keluarga yang bahagia, hari ini dengar pendapat Tuhan. Tuhan berkata bahwa saudara pasti dimampukan untuk menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang sukses, dan punya keluarga yang diberkati dan bahagia di dalam Kristus. Mari saudara, jangan fokus mendengar perkataan orang tentang kita, dan juga jangan fokus mendengar kesimpulan kita yang tidak baik tentang kita. Kita berkata, saya lemah Tuhan, saya gak kuat, saya nasib deh, saya begini. Jangan saudara, fokus dengar perkataan Tuhan. Tuhan selalu berkata bahwa kita yang dikasihi, kita disayang, kita dipilih, kita dimampukan, kita ditolong, kita spesial di mata Tuhan. Hari ini saya percaya kalau saudara fokus kepada Tuhan selalu, kepada satu pribadi yang akan selalu ada buat saudara, yaitu Tuhan Yesus, saya percaya saudara akan memperoleh kekuatan yang baru. Yang pertama, fokus kepada Tuhan dalam melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus lakukan apa? Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Yang ketiga, fokus kepada perkataan Tuhan tentang kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya berharap dan berdoa agar kita semua mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan semangat yang baru pada minggu ini. Jangan lagi letih, jangan lagi lesu, jangan lagi lelah, jangan patah semangat. Cari Tuhan, Dia akan berikan kita kekuatan yang baru. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu pada minggu ini di Sunday Worship Light Home. Kami bersyukur dan kami percaya kami telah menerima
menerima the real strength, kekuatan yang baru, kekuatan yang sebenarnya. Kami tidak lagi lesu, kami tidak lagi letih, kami tidak lagi capek, kami tidak lagi kehilangan patah semangat. Kami diberikan kekuatan yang baru. Dan ajarkanlah setiap kami untuk senantiasa fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Hamba berdoa, aku berdoa untuk semua sahabat, teman-teman, saudara yang dikasihi. Kalau saudara dalam keadaan letih, kehilangan semangat, mungkin ada yang putus asa, mungkin ada yang merasa capek, bosan. Kenapa virus corona nggak berhenti-berhenti? Kenapa saya bekerjanya begini terus? Kenapa keluarga saya begini terus? Kenapa pekerjaan saya, bisnis saya begini terus? Mari angkat kedua tangan kalian. Saudara, saya mengasihi saudara. Dan yang paling penting, Tuhan mengasihi saudara. Dia ingin menjamah saudara. Hari ini angkat kedua tanganmu. Terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan. Bapa, aku berdoa Engkau mengasihi kami semua. Kami percaya yang letih, lesu, berbeban berat diberikan kekuatan yang baru. Semangat yang hilang dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami semua. Kekuatan yang tidak pernah kami dapat sebelumnya, yang akan memberikan kami kekuatan dalam menghadapi segala persoalan, menghadapi tantangan, dan akan terus bergairah dan bersemangat dalam menjalani setiap panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia, agar bangsa ini dipulihkan dari pandemi. Bangsa ini dilawat oleh Tuhan, menjadi bangsa yang rukun dan bangsa yang bertoleransi. Kami berdoa untuk Light Home agar Tuhan menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan, semakin bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Terimalah berkat, cinta kasih, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai minggu ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.